Halo guys, ketemu lagi sama gue Gallery Javan. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang dekat banget sama kita semua, smartphone. Yup, benda kecil yang selalu nempel di tangan ini, ternyata punya cerita unik di Indonesia loh. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, orang Indonesia punya cara kreatif dan kocak dalam memakai smartphone. Mau tahu gimana mereka pakai smartphone buat hal-hal yang gak biasa? Siap-siap dibikin ngakak, terharu, dan mungkin sedikit mikir. Kok bisa ya? Yuk, langsung aja kita simak cerita-cerita unik tentang pemakaian smartphone orang Indonesia. Siapa bilang tradisi dan teknologi nggak bisa jalan bareng? Di era digital ini, keduanya justru saling melengkapi dan memperkaya. Di Indonesia, smartphone justru jadi bagian penting dalam melestarikan budaya loh. Dari Sabang sampai Merauke, teknologi ini membantu menjaga dan menyebarkan tradisi. Bayangin, dulu kalau ada acara adat kayak pernikahan atau upacara keagamaan, yang bisa nonton cuma yang datang langsung. Sekarang, semua bisa ikut merasakan momen berharga ini. Nah, sekarang, berkat smartphone, keluarga yang jauh di perantauan pun bisa ikut menyaksikan. Mereka bisa merasakan kehangatan dan kebersamaan, meski dari jarak jauh. Live streaming udah kayak makanan sehari-hari guys. Setiap momen penting bisa langsung disiarkan dan dinikmati bersama. Jadi, kerasa lebih dekat sama keluarga, meskipun jaraknya ratusan kilometer. Teknologi ini benar-benar menghubungkan kita dengan orang-orang tercinta. Nggak cuma itu, smartphone juga jadi juru dokumentasi dadakan. Setiap momen berharga bisa diabadikan dengan mudah. Semua momen penting, mulai dari prosesi adat sampai doa-doa, direkam dengan seksama. Hasilnya bisa disimpan dan dibagikan kapan saja. Seru banget kan? Bisa punya arsip digital tradisi keluarga yang bisa ditonton kapan aja. Ini membuat kita lebih menghargai dan menjaga warisan budaya. Jadi, smartphone bukan cuma alat komunikasi, tapi juga jembatan yang menghubungkan kita dengan akar budaya dan keluarga tercinta. Gokil ya, teknologi dan tradisi bersatu dalam harmoni. Oke guys, siap-siap merinding. Di Indonesia, smartphone gak cuma buat chatting atau main medsos, tapi juga buat berburu hantu. Serius. Banyak yang percaya kalau smartphone bisa nangkep fenomena supranatural. Ada yang pakai aplikasi pendeteksi energi gaib. Ada yang iseng-iseng rekam video di tempat angker berharap ada penampakan. Mitosnya, smartphone bisa menangkap frekuensi dunia lain. Gue sendiri sih, agak merinding juga kalau disuruh nyobain. Tapi ya, namanya juga orang Indonesia. Rasa penasaran dan kepercayaan terhadap hal mistis itu tinggi. Jadi, kalau kalian lagi jalan-jalan ke tempat angker, hati-hati ya. Siapa tahu, smartphone kalian menangkap sesuatu yang gak terduga. Ngaku deh, siapa yang smartphone-nya penuh notifikasi grup WhatsApp keluarga? Pasti hampir semua kan? Di Indonesia, grup chat keluarga itu udah kayak dunia kedua. Mulai dari yang penting, kayak ngabarin kabar keluarga, sampai yang riseh, kayak ngirim meme lucu atau sekedar say good morning. Pokoknya, grup ini selalu rame. Kadang grup keluarga juga jadi ajang pamer sih. Pamer foto anak lagi liburan, pamer masakan, bahkan pamer lagi antre sembako. Tapi ya, disitulah serunya. Meskipun kadang bikin pusing karena notifikasinya nggak berhenti-henti. Tapi grup chat keluarga ini bukti kalau kita tetap terhubung dan saling perhatian. Meskipun cuma lewat smartphone. Smartphone sebagai kitab sakti. Lupa bawa dompet? Nggak masalah. Lupa bawa catatan? Santai. Di Indonesia, smartphone udah kayak kitab sakti, yang bisa ngejawab semua pertanyaan dan kebutuhan kita. Mau masak rendang tapi nggak tahu resepnya? Tinggal googling. Mau beli baju baru tapi mager ke mall? Buka aplikasi belanja online. Mau belajar bahasa asing? Download aplikasi belajar bahasa. Gampang banget kan? Smartphone memang memudahkan hidup kita. Nggak perlu lagi bawa buku tebel-tebel, atau repot-repot nyari informasi kesana kemari. Cukup dengan sentuhan jari, semua informasi dan layanan tersedia dalam genggaman. Nggak heran deh, kalau smartphone jadi benda wajib punya di Indonesia. Nomor telepon sebagai identitas. Ganti nomor HP? Wah, itu bisa jadi masalah besar di Indonesia. Bayangkan, semua kontak aplikasi dan layanan yang terhubung dengan nomor itu. Serius guys, nomor telepon di sini udah kayak KTP kedua. Hampir semua hal penting terhubung dengan nomor HP kita. Mau daftar aplikasi? Pakai nomor HP. Mulai dari media sosial sampai aplikasi perbankan, semuanya butuh nomor telepon. Mau beli pulsa? Pakai nomor HP. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti ini, nomor telepon sangat penting.
Bahkan, mau nikah juga pakai nomor HP buat sebar undangan digital. Semua orang bisa dihubungi dengan mudah. Nomor HP udah melekat banget sama identitas kita. Rasanya aneh kalau nggak punya nomor telepon. Makanya, banyak yang nggak mau ganti nomor meskipun HP-nya udah rusak atau hilang. Mereka lebih memilih memperbaiki HP-nya. Takutnya, repot ngurusin data-data yang terhubung sama nomor HP. Semua data penting bisa hilang. Gue sendiri pernah sih, susah move on dari nomor HP lama. Banyak kenangannya guys, setiap nomor punya cerita. Tapi, ya mau gimana lagi, teknologi terus berkembang, dan kita harus mengikuti arus. Meskipun berat rasanya berpisah dengan nomor HP kesayangan, kita harus siap beradaptasi. Game sebagai hiburan kolektif. Siapa bilang main game itu cuma buat anak kecil atau jomblo ngenes? Sekarang, main game udah jadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Di Indonesia, main game itu jadi hiburan kolektif yang seru abis. Dari anak-anak sampai orang dewasa, semua bisa menikmati. Bayangin guys, nongkrong di warung kopi sambil nonton turnamen Mobile Legends atau game PUBG, udah jadi pemandangan biasa. Seru banget kan? Bahkan, di pos ronda pun, bapak-bapak sekarang lebih asyik mabar, main bareng, daripada ngegosip. Ini bukti kalau game bisa menyatukan berbagai kalangan. Nggak cuma itu, game online juga bisa jadi ajang silaturahmi loh. Kita bisa ketemu teman lama atau bahkan kenalan baru. Gue sering banget sih ketemu teman lama di game online. Rasanya kayak reuni kecil-kecilan, tapi di dunia maya. Meskipun cuma ketemu di dunia maya, tapi serunya tetap kerasa. Kita bisa ngobrol, bercanda, dan main bareng tanpa batasan jarak. Jadi, jangan salah, game online di Indonesia bukan cuma tentang kompetisi, tapi juga tentang kebersamaan dan persaudaraan. Ini adalah cara baru untuk tetap terhubung dan bersenang-senang bersama. Foto makanan sebelum makan, ngaku deh. Siapa yang kalau makan harus foto makanan dulu sebelum disantap? Yap, kebiasaan ini udah kayak ritual wajib di Indonesia. Nggak peduli makanannya nasi goreng pinggir jalan, atau steak mewah di restoran bintang 5, yang penting harus diabadikan dulu. Kenapa ya? Mungkin kita mau pamer ke teman-teman di media sosial, atau mungkin juga biar momen makannya lebih berkesan. Yang jelas, foto makanan sebelum makan udah jadi bagian dari budaya kuliner di Indonesia. Gue sendiri sih, nggak terlalu sering foto makanan. Tapi kalau makanannya kelihatan instagramable banget, ya gue ikutan foto juga deh. Namanya juga nggak mau ketinggalan tren kan. Siap-siap kaget lagi guys. Di Indonesia, smartphone bisa digunakan untuk jual beli barang mistis loh. Nggak cuma baju, makanan, atau gadget, tapi juga jimat, keris, atau batu akik yang katanya punya kekuatan magis. Gue sendiri kurang paham sih, gimana cara kerjanya. Tapi, yang jelas, jual beli barang mistis lewat smartphone ini menandakan kalau kepercayaan terhadap hal-hal supranatural di Indonesia masih sangat kuat. Mungkin, ada yang merasa terbantu dengan barang-barang mistis ini. Atau mungkin juga cuma karena penasaran aja. Yang penting, semua transaksi dilakukan secara online, praktis, dan aman. Siapa bilang bikin konten kreatif harus pakai kamera mahal dan software editing ribet? Di Indonesia, smartphone udah cukup jadi senjata utama untuk berkarya. Mulai dari bikin video TikTok kocak, vlog perjalanan yang cinematic, sampai film pendek berkualitas, semua bisa dibuat dengan smartphone. Kreativitas orang Indonesia memang nggak ada batasnya. Mereka bisa mengubah keterbatasan jadi peluang untuk menghasilkan karya-karya yang nggak kalah keren dari profesional. Gue sendiri salut banget sama kreativitas anak muda Indonesia. Mereka nggak takut bereksperimen dan selalu punya ide-ide segar. Smartphone memang bukan segalanya, tapi dengan smartphone, siapapun bisa jadi kreator. Dan tibalah saatnya kita sampai di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan yang penuh berkah ini, smartphone punya peran penting loh. Yup, buat bangunin sahur. Nggak cuma satu, tapi alarmnya harus berlapis-lapis. Mulai dari alarm bawaan smartphone, alarm dari aplikasi, sampai minta tolong teman buat bangunin lewat telepon. Pokoknya, segala cara dilakukan demi nggak telat sahur. Gue sendiri pernah sih pasang alarm sampai 10 kali. Tapi tetap aja, kebablasan tidur dan akhirnya sahur cuma minum air putih. Hehe. Tapi ya gitu deh, serunya Ramadan di Indonesia. Smartphone pun jadi alarm sahur dadakan. Nah, itu dia cerita-cerita unik tentang pemakaian smartphone orang Indonesia. Gokil-gokil kan?
Dari yang kocak sampai yang bikin merinding, semua ada. Smartphone memang udah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nggak cuma alat komunikasi, tapi juga teman setia, sumber informasi, hiburan, bahkan kitab sakti yang selalu siap sedia. Gimana? Ada pengalaman seru yang kamu punya tentang pemakaian smartphone? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan video seru lainnya. Gue Galeri Jevan, sampai jumpa di video berikutnya.